Inilah operasi besar di Yahukimo yang mengubah perburuan terhadap kelompok bersenjata yang menjadi salah satu rangkaian operasi paling menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Di saat para pendulang emas berusaha menyelamatkan diri dari ancaman di pedalaman Papua, aparat TNI dan Polri justru bergerak diam-diam menembus medan berat untuk mengevakuasi warga sekaligus memburu para pelaku. Ironisnya, kelompok yang mengatasnamakan perjuangan rakyat kembali dituduh melakukan aksi yang justru merugikan masyarakat sipil dan fasilitas pendidikan. Lalu, bagaimana operasi ini berujung pada penangkapan seorang komandan penting dan terbongkarnya jaringan senjata? Simak hingga akhir, karena ada satu fakta yang membuat posisi kelompok bersenjata semakin terpojok. Untuk menghadapi gangguan keamanan di Papua, pemerintah mengerahkan dua unsur utama, yaitu Korps Habema dan Satgas Operasi Damai Kartens. Korps Habema berfokus pada operasi keamanan dan dukungan teritorial, sementara Operasi Damai Kartens menjalankan penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata. Keduanya bekerja berdampingan, menjaga keamanan sekaligus melindungi masyarakat sipil. Rangkaian peristiwa di Yahukimo bermula dari operasi yang diklaim dilakukan TPNPB OPM Kodap 16 Yahukimo di wilayah pedalaman Papua Pegunungan. Dalam beberapa hari, kelompok tersebut mengaku melakukan sejumlah aksi yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas publik. Salah satu insiden pertama adalah tewasnya seorang pendulang emas bernama Helianus Mendine di kawasan Kalivis Yahukimo. Berdasarkan informasi yang beredar, korban saat itu sedang memperbaiki mesin tambang di luar pondok ketika didatangi dua orang tak dikenal. Tak lama kemudian, rekan-rekannya menemukan Helianus sudah meninggal dunia dan segera melarikan diri untuk mencari bantuan. Ketegangan pun semakin meningkat setelah muncul laporan pembunuhan 8 pendulang emas lainnya di wilayah Korowai. Kasus ini langsung menjadi perhatian nasional karena jumlah korban yang besar dan lokasi kejadian yang berada di kawasan pedalaman yang sulit dijangkau. TPNPB kemudian mengklaim bertanggung jawab atas aksi tersebut. Mereka menuduh para korban merupakan aparat keamanan yang menyamar sebagai pendulang emas. Namun aparat keamanan membantah tuduhan itu dan menegaskan bahwa seluruh korban adalah warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas. Perbedaan versi inilah yang kemudian menjadi salah satu isu utama dalam perkembangan konflik di Yahukimo. Kelompok tersebut juga menyatakan bahwa operasi tersebut dipimpin langsung oleh komandan lapangan mereka. Klaim itu disebarkan melalui berbagai pernyataan dan dokumentasi yang beredar di media sosial. Tidak lama setelah kasus pembunuhan para pendulang emas, TPNPB kembali mengklaim telah membakar SMP Negeri Koasrama Dekai di distrik Dekai Yahukimo. Mereka menyebut aksi itu sebagai bagian dari penolakan terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua. Pembakaran sekolah tersebut memicu keprihatinan karena fasilitas pendidikan merupakan sarana penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Kerusakan sekolah akibat konflik berpotensi mengganggu proses belajar mengajar dan menghambat akses pendidikan bagi anak-anak di daerah tersebut. Situasi pun semakin menarik perhatian ketika beredar dokumentasi yang memperlihatkan sejumlah anggota TPNPB membawa senjata dan berkumpul dalam formasi tertentu. Dalam pernyataan yang menyertai dokumentasi tersebut, mereka menyatakan siap menghadapi aparat TNI dan Polri. Selain menunjukkan kesiapan pasukan, kelompok tersebut juga menyampaikan penolakan terhadap sejumlah program pembangunan dan pemekaran wilayah di Papua. Bahkan mereka mengeluarkan ancaman terhadap berbagai infrastruktur yang dibangun pemerintah. Dalam pernyataan yang beredar, mereka tidak hanya menolak pembangunan sekolah, tetapi juga jalan, jembatan, rumah, serta berbagai bangunan pemerintahan lainnya. Kelompok tersebut bahkan mengancam akan membakar fasilitas-fasilitas tersebut apabila tuntunan mereka tidak dipenuhi. Ancaman ini menimbulkan kekhawatiran karena infrastruktur publik memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jalan dan jembatan membantu mobilitas warga, sementara sekolah dan fasilitas umum lainnya menjadi penunjang pendidikan serta pelayanan masyarakat. Rangkaian aksi yang diklaim TPNPB ini kemudian mendorong aparat keamanan meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah rawan. Selain berpotensi mengganggu pembangunan, ancaman terhadap fasilitas publik juga dinilai dapat berdampak langsung pada keselamatan dan aktivitas masyarakat sipil.
Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa konflik di Yahukimo tidak hanya berkaitan dengan kontak bersenjata antara kelompok bersenjata dan aparat keamanan, tetapi juga menyentuh kehidupan warga sipil, pendidikan, dan pembangunan daerah. Kondisi inilah yang kemudian menjadi latar belakang dilaksanakannya operasi yang lebih besar oleh aparat gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan wilayah, mengevakuasi warga sipil dan memburu pihak-pihak yang diduga terlibat dalam berbagai aksi kekerasan tersebut. Setelah serangkaian serangan terhadap para pendulang emas di Yahukimo dan Pegunungan Bintang, aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens dan Koops TNI Habema langsung meningkat operasi di lapangan. Fokus mereka tidak hanya mengejar kelompok bersenjata yang diduga menjadi pelaku, tetapi juga menyelamatkan warga sipil yang masih berada di wilayah rawan konflik. Di tengah operasi yang berlangsung, kelompok TPNPB mengklaim 2 anggotanya tewas dalam kontak tembak dengan aparat keamanan di pusat kota DKI pada dini hari, dan dalam pernyataan yang mereka sampaikan, kedua anggota tersebut berasal dari Kodam 16 Yahukimo Batalion Yamue. Peristiwa ini menunjukkan bahwa situasi keamanan di Yahukimo saat ini sedang memanas dengan aktivitas kelompok bersenjata dan operasi aparat yang sama-sama meningkat. Namun di balik operasi keamanan tersebut, perhatian utama aparat itu justru tertuju pada keselamatan masyarakat sipil. Setelah pembunuhan terhadap sejumlah pendulang emas, Satgas Damai Kartens dan Koops Habema segera melaksanakan operasi kemanusiaan untuk mencari korban selamat, mengevakuasi korban meninggal, serta mengamankan warga yang masih terjebak di daerah pedalaman. Tugas ini tidaklah mudah. Lokasi kejadian berada di kawasan hutan dan pegunungan yang sulit untuk dijangkau. Personil di lapangan harus membuka jalur melalui medan yang berat agar proses evakuasi bisa dilakukan. Dukungan transportasi dan personil tambahan juga disiapkan untuk mempercepat penyelamatan warga sipil. Salah satu hasil operasi tersebut adalah keberhasilan mengevakuasi 44 pendulang emas dari Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Mereka sebelumnya mengungsi akibat gangguan keamanan yang terjadi di wilayah tersebut. Setelah berhasil keluar dari daerah rawan, para pendulang tiba dengan selamat di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, dan langsung mendapatkan pendampingan serta pemeriksaan kesehatan. Bersamaan dengan operasi penyelamatan itu, aparat juga terus memburu kelompok yang diduga bertanggung jawab atas serangan terhadap para pendulang emas. Koops Habema mengerahkan personil yang memiliki kemampuan operasi di medan pegunungan Papua untuk mempersempit ruang gerak para pelaku. Jalur-jalur yang diduga digunakan kelompok bersenjata dipantau secara intensif guna mencegah terjadinya aksi lanjutan terhadap masyarakat sipil. Perkembangan penting lainnya terjadi ketika Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap seorang pria berinisial YB yang diduga menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion atau Wadanion HSSBI Kodam 16 Yahukimo. Penangkapan dilakukan di Bandara Novgorod DKI berdasarkan hasil penyelidikan yang telah berlangsung sebelumnya. Dari hasil pengembangan kasus tersebut, aparat kemudian melakukan penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Kalimerah, Kota DKI. Di lokasi ini petugas menemukan sejumlah barang bukti yang kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan. Barang bukti yang ditemukan antara lain berbagai jenis amunisi, selongsong peluru, senjata tajam seperti parang dan pisau sangkur, senapan angin, serta sejumlah komponen yang diduga berkaitan dengan perakit senjata. Aparat juga menemukan perlengkapan komunikasi yang kini menjadi bagian dari proses penyelidikan lebih lanjut. Selain YB, aparat turut mengamankan seorang pria lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang sedang diselidiki. Berdasarkan dugaan awal penyidik, sebagian barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan dukungan logistik kelompok bersenjata yang beroperasi di Yahukimo. Rangkaian operasi ini menunjukkan bahwa respon aparat tidak hanya berfokus pada kontak senjata, tetapi juga mencakup misi kemanusiaan dan penegakan hukum. Mulai dari evakuasi puluhan warga sipil, pengejaran pelaku, hingga penangkapan sosok yang diduga memiliki posisi penting dalam struktur kelompok bersenjata. Seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memulihkan keamanan di Yahukimo serta mencegah terulangnya aksi kekerasan terhadap masyarakat sipil. Di tengah rangkaian konflik yang terus berulang, muncullah suara tegas dari masyarakat adat sendiri. Lembaga Masyarakat Adat atau LMA Lanijaya secara terbuka menolak kehadiran KKB dan menegaskan bahwa daerah mereka tidak boleh lagi menjadi ruang bagi aksi kekerasan maupun intimidasi. Bagi masyarakat setempat, keamanan bukanlah sekadar persoalan politik, melainkan syarat utama agar sekolah dapat berjalan, ekonomi bisa tumbuh, dan pembangunan dapat dirasakan hingga kampung-kampung terpencil.
Sikap ini menunjukkan harapan sederhana namun kuat dari warga Papua, hidup dalam damai, bekerja dengan tenang, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.